Ya, pemirsa masih di IDS Succession Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 391 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Mino untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham yang direkomendasikan pemirsa cukup beragam. Di antaranya adalah saham-saham pilihan dari pertambangan batubara, ada PTBA, supportnya di 2220, resisten di 2300, kemudian juga ada Tower di 1205 dengan resisten di 1240. Perbankan Big Cap BBCA tadi pun juga sempat kita singgung, juga direkomendasikan 31.700 dan resisten di 32.225. Dan Telkom juga direkomendasikan pemirsa 3.380 dan resisten di 3.440. Untuk PTBA dan Tower direkomendasikan buy, BCA dan Telkom direkomendasikan buy on weakness. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Mino, kita lanjutkan kembali Pak, potensi dari keempat saham yang Anda rekomendasikan. Pak Mino, analisisnya Pak. Ya, tadi ya, terutama untuk yang pertama dari PTBA ya, kita melihat bahwa saham-saham batubara ya, khususnya PTBA ini masih cukup ketinggalan ya daripada harga komoditasnya. Karena kita ingat harga batubara itu saat ini itu berada di level 125 US dollar per ton ya. Ini year to date itu mengalami kenaikan sekitar 56%-an. Tapi harga saham PTBA itu masih cukup ketinggalan. Artinya ini bisa menjadi peluang ya buat teman-teman investor untuk melirik saham PTBA gitu, Mas David. Baik. 2220 dari sisi support, kemudian resistennya ada di 2300. Untuk Tower, Pak Mino, Anda juga rekomendasikan buy? Ya, untuk Tower secara umum trennya juga kita lihat masih cukup bullish ya, bukan cukup bullish lagi. Ini trennya memang masih bullish. Kemudian di sektornya sendiri ini juga sentimennya cukup positif, apalagi terakhir terkait dengan perkembangan teknologi 5G ya, yang sudah ada 2 operator yang memperoleh uji kelayakan untuk beroperasi, yaitu Telkom dan ISAT. Ini tentunya ke depan akan menjadi peluang yang cukup baik ya untuk emiten-emiten menara ya, dan itu sebenarnya kemarin di masa pandemi pun sudah terbukti kinerja mereka masih cukup solid, apalagi ke depan dengan tadi peluang tadi. Saya pikir itu masih akan menjadi sentimen yang cukup positif ya. Nah, untuk trading tadi ya, terutama dari trennya masih bullish dan kita merekomendasikan buy untuk TOWR. Baik, 1205 dan 1240 untuk trading. Kemudian BBCA tadi sudah kita bahas Pak Mino, beralih ke saham selanjutnya Telkom Pak. 3380 dan 3440. Support dari sisinya Pak Mino. Iya, betul. Kalau untuk Telkom ini kan tadi ya, Excel, ISAT semuanya udah mengalami kenaikan tadi dengan sentimen yang cukup positif, dan Telkom ini belakangan mengalami koreksi yang cukup dalam. Dan secara teknikal ini tertahan di area MA20 ya, ini bisa menjadi support cukup kuatnya. Artinya ini dalam beberapa hari ke depan ada peluang untuk rebound gitu. Jadi kita merekomendasikan buy on weakness untuk Telkom. Dari sektornya sentimennya masih cukup positif dan dari sisi pergerakan harganya juga menarik gitu. Baik, ada Telkom juga direkomendasikan pemirsa. Bagaimana Anda melihat prospek dari emiten-emiten telekomunikasi dan turunannya Pak, dengan perkembangan teknologi kemudian penerapan 5G di Indonesia? Apakah ini juga menarik selain trading, jangka panjang juga direkomendasikan Pak Mino? Kalau untuk jangka panjang kita masih merekomendasikan buy untuk Telkom dan Excel ya. Untuk Telkom kita targetnya sampai akhir tahun di 4.500, kemudian Excel kita targetnya di 3.600. Nah, katalis positifnya tentunya di tahun ini ada beberapa hal yang sangat positif ya. Yang pertama adalah terkait kemungkinan adanya konsolidasi di industri ini. Jadi dengan adanya nanti konsolidasi ini pemainnya menjadi sedikit, dan ini dampaknya terhadap soal harga ya. Jadi perang harga bisa diminimalisir. Jadi
nanti ke depan keuntungan dari emiten-emiten telekomunikasi ini akan membaik kita. Karena selama ini masalah yang dihadapi di sektor ini adalah soal perang harga gitu. Jadi dengan adanya konsolidasi ini akan meredam itu. Kemudian tadi dengan perkembangan teknologi baru yang kemungkinan akan banyak dimanfaatkan untuk industri-industri ya dan hal-hal yang lainnya, dan ini berpotensi membuat konsumsi data semakin meningkat, dan ini dampaknya akan sangat positif ya untuk emiten-emiten telekomunikasi selain tadi ya emiten sektor menara. Karena kalau teknologinya semakin tinggi itu untuk menara, bahkan itu kebutuhan menara mereka akan semakin banyak gitu. Saham pilihan dan juga beberapa prospek dari emiten telekomunikasi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, pemirsa IDX Channel. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pertanyaan yang masuk sampai sejauh ini, Pak Amino, kita akan coba sapa Bapak Gilang dari Palangkaraya, Pak. Cukup jauh untuk BBKP, posisi 440. Bagaimana baiknya kemudian prospek naik dalam waktu dekat ini? Analisis Anda BBKP, Pak Amino. Ya. Kalau untuk BBKP saat ini trennya masih cukup bearish ya, Mas David. Bahkan hari ini dia ditutup di bawah MA20. Ini merupakan sinyal yang kurang bagus ya. Jadi ini prediksi saya ke depan untuk BBKE masih berpeluang turun. Jadi kalau untuk teman-teman yang trading, saya pikir ini belum terlalu direkomendasikan ya. Tapi kalau yang udah terlalu keburu nyangkut, misalnya udah beli di atas, ini balik lagi kalau menurut saya tujuannya untuk trading atau invest. Kalau untuk trading, saya pikir ini bisa dipertimbangkan untuk cut loss, tapi kalau untuk invest mungkin bisa bersabar lagi. Oke, dua rekomendasi dari Bapak Amino untuk Bapak Gilang dari Palangkaraya. Tujuan investasinya seperti apa? Dari sisi trading tadi direkomendasikan untuk cut loss terlebih dahulu, kemudian juga dari sisi investasi tadi direkomendasikan hold ya Pak Amino? Ya, baik. Bisa di hold lagi. Oke, kita akan coba sapa penelpon yang sudah masuk, Pak Amino. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore Pak David. Dengan Bu Lia dari Solo. Baik, Ibu Lia dari Solo. Sudah ada Pak Amino, Ibu Lia. Silakan, Bu. Ya. Halo. Halo. Ya, silakan Ibu. Oh ya, selamat sore Pak Mino. Halo. Ya. Halo. Ibu Lia, tampaknya ada gangguan di saluran telepon Pak Amino. Ibu sampaikan saja, Bu. Saya akan coba sampaikan ke Pak Amino nanti. Iya. Silakan Ibu Lia. Pak David, saya mau tanya dua saham untuk UNTR dan AALI. Ya. Itu gimana ya Pak prospeknya Pak untuk kedepannya Pak? Saya ada pegang AALI di harga 10.000, UNTR di harga 24.000. Baik. 24.000. Jangka pendek atau jangka panjang ini Ibu Lia? Jangka panjang, jangka menengah aja Pak. Oke, jangka menengah ya Bu? Ya, oke. Baik, itu saja ya Bu. Ya. Terima kasih Ibu Lia. Nanti kita akan coba sore. bahas Ibu Lia yang ada di Solo, UNTR, kemudian juga ada AALI. Kita akan jeda kembali, pemirsa. Kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.